Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal biologi UTBK tahun 2019 super kilat. Jadi kita akan bahas setiap soal, nanti kita bahas 1 menit gitu. Nah, kita bisa perhatikan, kita mulai dari nomor 1. Urutan yang benar dari organisasi kehidupan berikut ini dimulai dari yang sederhana ke kompleks. Kita singkat ya. Amo, sering, orgasme. Jadi unit terkecil makhluk hidup paling kecil adalah atom, kemudian membentuk molekul, selanjutnya adalah organel. Nah, baru sel. Sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan menjadi sistem organ. Nah, akhirnya menjadi makhluk hidup yang disebut sebagai organisme. Nah, sehingga kita bisa lihat jawabannya adalah B. Dari di sini ada organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Cepat bukan? Nah, kita hanya 57 detik. Kita lanjutkan soal yang kedua. Kita mulai. Aktivitas enzim tidak dipengaruhi oleh hal berikut. Kita lihat. Jadi enzim itu dipengaruhi oleh 5 hal. Jadi singkatannya PAKIS. Yang pertama adalah pH, yang kedua air atau aktivator. Yang ketiga adalah konsentrasi, ada 2, bisa konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Yang keempat adalah penghambat, inhibitor, dan yang terakhir adalah suhu. Berarti yang bukan adalah A atau ukuran sel. Cepat bukan? Tidak ada 1 menit. Kita lanjutkan, berikutnya adalah soal nomor 3. Kumpulan aneka jenis rumput bersama hidup dalam suatu habitat. Kita jawab dengan cepat. Jadi urutannya adalah Infocome. Nah, ini sahabat cerdas. Jadi pertama kali adalah organisme atau individu berkumpul sejenis membentuk populasi. Jadi populasi itu harus sejenis. Kemudian populasi yang berbeda-beda berarti berbagai jenis, membentuk sebuah komunitas, dan terakhir berinteraksi dengan lingkungan yang disebut sebagai ekosistem. Jadi kita lihat ada individu, populasi, komunitas, ekosistem. Nah, di sini aneka jenis. Nah, berarti kalau aneka jenis bukan populasi, melainkan adalah komunitas. Berarti nomor 3B, cepat bukan? Nggak ada 1 menit. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pernyataan yang tidak tepat tentang protozoa. Kita mulai. Protozoa itu adalah, nah kita perhatikan. Jadi Puhea. Jadi protozoa itu adalah masuk kelompok protista, bersel satu atau uniseluler, tidak bisa membuat makanan sendiri, heterotrop, selaput selnya sudah berselaput inti, selaput intinya namanya eukariotik, dan hidupnya kebanyakan di air. Berarti yang bukan adalah penyebab kudis, karena kudis itu disebabkan kelompok tungo itu bukan dari protista, tapi masuk kelompok animalia, yaitu adalah arthropoda. Cepat bukan? Tidak ada 1 menit. Kita lanjutkan. Berikutnya soal nomor 5. Nah, ini adalah soal yang sangat panjang sekali, maka dengan soal seperti ini ya, kita nggak perlu membaca soalnya terlalu panjang. Jadi, ini bisa terlihat dari kemungkinan jawaban yang berbeda. Nah, tapi kita bacakan, kita jelaskan dulu ya. Kita mulai. Pernyataan yang benar tentang partenogenesis di alam. Jadi, konsep sebenarnya partenogenesis, ya, partenogenesis sebenarnya itu adalah ovum yang tanpa dibuahi langsung jadi embrio. Sehingga umumnya ovumnya N, embrionya N, berarti anak itu lebih identik dengan induk atau sama dengan induk umumnya. Nah, ini yang tidak tepat, berarti anaknya harus bervariasi. Cari yang anak bervariasi gitu. Nah, kita lihat kalimatnya ya.
memperkecil kemungkinan terjadi spesiasi. Jadi spesiasi adalah pembentukan spesies baru. Artinya kecil kemungkinan terjadi spesies baru berarti anaknya adalah sama dengan induk. Stabilitas gen tinggi berarti gennya stabil, anaknya juga akan sama dengan induk. Keragaman genetiknya terbatas berarti anaknya juga sama dengan induk. Gen pool berarti di suatu tempat gennya itu rendah, kelompok gennya rendah, berarti anaknya identik dengan induk. Nah, anak yang memiliki sifat baru induk ini yang disebut bervariasi. Berarti yang bukan partenogenesis adalah anak memiliki sifat dari induk. Cepat bukan? 1 menit lebih 17 detik. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya adalah nomor 6. Perhatikan kadal partenogenesis berikut, ya. Nah, di sini ditanya tentang apa? Menghasilkan keturunan kromosom yang apa? Jadi, partenogenesis memiliki kemampuan materi genetik. Jadi, di dalam partenogenesis tadi bisa kita lihat ya. Jadi, sahabat cerdas kalau melihat soal sebelumnya tadi, kita satu paket ini ya. Jadi, satu paket soalnya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah di mana kromosomnya ini mengalami endoreplication. Berarti harusnya saat membentuk ovum, itu ovumnya itu harusnya N, tapi karena mengalami endoreplikasi, jadi replikasi lagi, ovumnya itu bisa 2N. Nah, ini aneh nih. Jadi selain ovum langsung jadi embrio N, ya, ovum N jadi embrio N, ini ovumnya mengalami endoreplikasi. Nah, ini unik nih. Nah, tapi dia bisa menerima materi genetik secara seksual. Jadi ovumnya itu bisa ketemu sperma yang N. Sehingga anaknya, embrionya ini bisa lebih dari 2 atau 3N. Karena lebih dari. Jadi ini namanya diploid ya. Ini namanya diploid. Kemudian ini namanya monoploid atau haploid. Nah, anaknya jadi triploid itu. Karena lebih dari 2, normalnya 2, maka disebut sebagai poliploidi. Nah, ini. Jadi jawabannya nomor 6B. Cepat bukan? Nah, ya. Nah, ini belum terreset ya. Kita lanjutkan berikutnya soal nomor 7. Nah, kita lihat ya, kita bacakan. Kemampuan kadal partenogenetik untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup, dia mempertahankan heterosigot. Jadi gennya itu bisa bertahan berbeda. Nah, artinya jadi saat membentuk kelamin meiosis ya, contohnya ovum membentuk ovum gitu. Nah, terjadilah kromosom di mana jadi akan mengalami, kalau hetero itu berbeda, itu harus mengalami namanya rekombinasi. Nah, rekombinasi itu ada kromosom ya. Nah, ini yang berpasangan namanya kromosom homolog. Nah, ini akan terjadi begini. Nah, seperti ini. Ya, akan tumpang tindih namanya crossing over. Jadi pada saat profase ini akan tukar-menukar gen sehingga akan menghasilkan variasi genetik baru. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Jadi di sini nanti ada merahnya, ya, di sini ada hitamnya. Nah, inilah yang disebut rekombinan. Ya, karena rekombinan ini terjadi pada saat pindah silang atau crossing over. Sehingga memungkinkan anak itu mendapatkan heterosigot atau gennya bervariasi. Nah, ini menimbulkan variasi gen. Nah, variasi gen ini bisa 2 tempat. Bisa pada kromosom yang berpasangan, homolog, atau kromosom saudaranya. Nah, kromosom saudara. Atau yang disebut sebagai kromosom sister. Nah, ternyata dari gambar sebelumnya ya. Nah, sahabat cerdas bisa lihat gambar sebelumnya ini. Nah, ini kromosom homolog, ini adalah kromosom berpasangan ya, kromosom sister. Nah, jadi ada 2. Ternyata ini kalau kromosom homolog ya, ini kurang punya variasi nih. Nah, yang lebih ini bervariasi ya. Nah, ini ada kromosom homolog dan ada kromosom sister gitu, sister kromosom. Nah, yang menimbulkan variasi ternyata variasi genetik gitu, lebih bervariasi di nomor 7 tadi, mohon maaf ya, nomor 7. Nah, itu adalah kromosom sister itu bisa lebih menimbulkan heterosigot gitu. Nah, sehingga kromosom sister atau disebut sebagai kromosom saudara.
Nah, ini yang menimbulkan heterozigot itu. Bukan pada kromosom homolog ya. Nah, apalagi yang ini tidak gitu ya. Oke. Nah, ini butuh waktu 2 menit nih, agak lama ya. Kita lanjutkan berikutnya soal di nomor 8. Sahabat cerdas. Pernyataan yang benar tentang akar adventif. Jadi sebenarnya cara cepat kalau sahabat cerdas bisa mendeteksi apa akar adventif. Akar adventif adalah akar yang tumbuh liar, yaitu di selain jaringan akar sendiri. Jadi kalau akar itu tumbuh di selain akar, contohnya akarnya tumbuh dari batang, seperti menjadi akar papan. Nah, akarnya bisa tumbuh dari batang menjadi akar nafas. Ya, akar nafas. Akarnya tumbuh dari batang menjadi akar gantung. Nah, ini adalah contoh-contoh akar yang tumbuh selain organ akar sesungguhnya, itu namanya akar adventif. Nah, ini jadi jawabannya adalah E, sahabat cerdas ya. Jadi membantu penguatan strukturnya, contohnya adalah akar papan. Membantu penyerapan oksigen, bisa juga akar gantung. Membantu penyerapan air dan mineral, contohnya akar nafas ya. Oksigen juga bisa menyerap mineral, atau akar-akarnya anggrek, filamen ya. Itu bisa. Nah, atau diinduksi oleh cekaman lingkungan, contohnya di kondisi lingkungan asin tadi gitu. Nah, ini yang bukan adalah jaringan akar. Selanjutnya adalah nomor 9. Nah, oke, kita lanjutkan sahabat cerdas. Nah, tumbuhan yang tidak menghasilkan akar adventif. Jadi akar adventif itu tadi adalah akar liar yang tumbuh di selain organ akar gitu. Nah, tanaman bakau tadi seperti akar nafas ya. Beringin ini contohnya adalah akar gantung. Nah, kalau alang-alang ini rizom. Rizoma itu batang atau akar yang menjalar di atas tanah gitu ya, di dalam tanah maaf. Lah jagung juga ada akar di batangnya. Di batangnya muncul akar adventif ada. Nah, sirih juga akar panjat gitu. Nah, ini berarti yang salah adalah ilalang, karena ilalang itu bukan akar adventif tapi rizoma. Rizoma itu batang yang menyerupai akar ya, tumbuh di dalam tanah. Oke? Nomor 9 ya. Nah, nggak ada 1 menit. Kita lihat nomor 10, sahabat cerdas. Oke. Apakah yang terjadi jika RE ini kehilangan ribosomnya? Jadi bayangkan di dalam sel itu ada bos nukleus. Nah, inti itu punya tangan kanan dan tangan kiri. Nah, gini orang kepercayaan. Nah, tangan kanannya ini, tangan kirinya ya. Ini ada 2 ya. Yang pertama ada RE yang kasar gitu. Nah, yang kedua ada RE halus. Bedanya apa? Lah, kalau RE kasar itu mengandung ribosom gitu. Lah, padahal ribosom itu diangkut oleh RE kasar. Jadi RE kasar itu fungsinya sebagai transport. Sehingga jika ribosomnya nggak ada, maka transport ribosom nggak ada. Padahal ribosom itu untuk sintesis protein. Sehingga kalau RE kasar kehilangan ribosom, maka sintesis proteinnya nggak bisa ditransport. Jadi transport proteinnya nggak ada. Protein tidak lagi bisa ditransport. Nah, ini berarti protein tidak dapat lagi diekspor, dikeluarkan dari RE gitu ya. Seperti itu. Oke, nomor 10D. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 11. Kebanyakan gen berikut memiliki lebih dari 2 alel. Nah, ini 2 alel. Ini alel ganda nih. Contohnya banyak, nanti sahabat cerdas bisa lihat seperti golongan darah ya. Kemudian ada bulu kelinci. Ya, bulu kelinci. Contohnya ada kelinci Himalaya, Sinsilia, albino ya, hitam. Itu contoh-contoh alel ganda. Kita ambil golongan darah ya. Golongan darah A itu genotipnya ada IA atau IAIO. Nah, B juga sama, IBIB atau IBIO. Artinya kalau O ini contohnya ada IO. Kalau golongan darah AB itu ada IAIB. Nah, di sini ini homozigot, ini heterozigot. Jadi A itu bisa menerima golongan darah O gitu. Makanya ada genotip O-nya. Sehingga dari sini bisa kita perhatikan bahwasanya ada homo, ada hetero, cuman fenotipnya tetap satu, yaitu A. Ini juga sama, B ini ada IBB homo atau IBIO. Lah fenotipnya satu. Jadi walaupun ada 2 genotip tapi fenotipnya satu.
Makanya di sini ada setidaknya satu alel untuk satu gen menghasilkan fenotip yang dominan. Begitu sahabat cerdas ya. Nah, jadi inilah yang kita sebut sebagai alel ganda. Kita lanjutkan soal nomor 12 ya. Nah, kita coba. Berikut ini pernyataan dengan rekayasa genetika. Jadi konsep rekayasa genetika itu contohnya begini sahabat cerdas. Ini ada makhluk hidup, organisme. Nah, kita sisipi gen baru nih. Ini gen baru. Sehingga organisme itu bisa muncul gen baru yang kita inginkan ya. Nah, ini yang disebut rekayasa gen. Nah, biasanya rekayasa genetik itu pada prinsipnya adalah sama antara tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan dan hewan itu sama. Nah, contohnya kita lihat gen baru ini adalah gen vitamin A, beta karoten yang disisipkan contohnya ke beras atau ke padi. Sehingga padinya itu bisa menghasilkan vitamin A. Makanya dikenal sebagai golden rice atau beras emas karena mengandung vitamin A, maka bisa mengobati orang-orang yang menderita defisiensi kekurangan vitamin A begitu. Nah, ini lebih sulit dilakukan rekayasa genetika pada hewan, tidak, pada prinsipnya sama. Salah satu produksinya lah ini bisa membantu, ini betul. Nah, ini rekayasa genetika itu bukan tradisional ya, merupakan metode terbaik bukan. Ini malah dibandingkan. Nah, ini menghasilkan nitrogen sendiri. Ini adalah alami, contohnya seperti tanaman kacang-kacangan atau Leguminosarum. Nah, tanaman Leguminaceae ini sudah ada bakteri pengikat nitrogennya secara alami, itu bisa menyuburkan tanah. Produksinya lebih berbahaya lingkungan belum tentu. Begitu, yang paling tepat adalah yang B, sahabat cerdas ya. Oke, selanjutnya soal nomor 13 ya. Oke, perhatikan gambar bagian merah berikut ini. Nah, ini yang unik adalah sahabat cerdas biasanya lihat ya. Jadi braktea itu istilah-istilahnya kita lihat ya. Ini adalah daun pelindung. Sepala ini adalah kelopak. Ya, kalik itu juga kelopak. Bedanya apa? Kalau sepala itu kelopak yang terpisah. Jadi contohnya ini ada kelopak. Nah, ini kelopak bunga, ini terpisah, ini kalik. Kalau kelopak masih satu, masih dalam bentuk kelucup, kuncup itu namanya kelopak kalik gitu. Nah, ini kalau kelopak terpisah. Kalau masih satu, ini namanya sepala ya. Sepala itu terpisah. Kalau satu, nah ini sepal. Nah, kalau masih satu namanya kalik. Nah, kalau petala itu mahkota ya. Jadi ada mahkota. Nah, stamen ini benang sari. Nah, kalau yang ditunjuk ini seolah-olah ini adalah mahkota. Mahkota itu sepala, corolla ya. Nah, tapi ini adalah yang unik pada daun bougainville. Nah, pada daun bougainville ini bukan mahkota, tapi disebut sebagai daun pelindung, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah braktea gitu. Jadi nomor 13 jawabannya adalah A. Selanjutnya soal nomor 15 ya, sahabat cerdas. Nah, kita lihat soal nomor 14 ya. Manakah informasi terkait dengan manusia hobbit atau manusia Flores? Jadi ini sebenarnya sekilas bisa kita lihat, bedakan antara fakta dengan hipotesis. Kata kuncinya di sini. Di sini ada dua yang sebenarnya tidak mungkin diperkirakan itu hipotesis, diduga juga hipotesis. Jadi ini kita anggap benar begitu. Ya. Nah, berarti yang salah yang bagaimana? Yang salah sebenarnya adalah dua ini, antara B sama D, karena ada praduga. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi yang namanya manusia Flores, Homo florensis. Homo florensis itu adalah manusia yang pendek ya, 1 meter. Tapi beda dengan manusia ya, tidak tepat purba antara manusia hobbit Flores. Manakah informasi yang tidak tepat terkait dengan manusia purba atau manusia hobbit Flores? Nah, jadi beda dengan manusia pygmy. Pygmy Flores itu dia tinggi. Ya, kalau ini Homo florensis 1 meter, ini bisa 1,5 meter. Nah, gitu. Atau 1-2 meter bisa. Ini berbeda. Nah, kalau ini memang diperkirakan 700.000 tahun betul. Nah, ini berarti yang betul adalah diduga sama dengan manusia pygmy, ini salah. Yang tidak tepat ya.
Jadi nomor 14D, sahabat cerdas. Kita lanjutkan ya, nomor 15. Nah, ketika terjadi ekspirasi, proses pernafasan otot ya, terjadi apa? Jadi singkatannya ini, sahabat cerdas, kiri. Jadi ada kontraksi. Ya, kontraksi itu berarti inspirasi. Kalau relaksasi, maka terjadi ekspirasi. Nah, kalau ditanya ekspirasi, maka harus cari relaksasi. Ini oke, ini salah, ini coret nih, nggak mungkin nih. Nah, ada dua, sahabat cerdas ya. Jadi ada dua pernafasan. Kalau pernafasan dada yang berperan adalah otot rusuk, berarti relaksasinya otot rusuk, tapi otot rusuk sebelah luar. Kalau pernafasan perut itu yang berperan adalah diafragma. Oke. Nah, berarti di sini adalah A. Ini perut salah, ini internal salah, harusnya eksternal. Begitu sahabat cerdas. Lanjut soal nomor 16. Nah, sebenarnya kalimat ini sangat mudah, nomor 16 ini. Sequencing DNA adalah cara mengurutkan atau mendeteksi DNA dengan atom C. Jadi DNA itu rantainya adalah terpilih ganda atau yang disebut double helix. Kalau kita berbesar ada pusat, grosir, Bandung. Nah, ini ada fosfat, ada gula, dan ada basa. Nah, jadi gulanya ini ya, gula pentosa atau gula dengan 5 atom C. Ya, ada C, 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 C. Lah ini O. Nah, ini adalah gula deoksiribosa. Makanya namanya DNA itu gula deoksiribosa. Jadi kehilangan oksi, kehilangan O di sini di rantai kedua. Nah, ini kehilangan O. Ini ada gugusannya ya. Nah, ini kehilangan O, deoksi. Nah, di sini ada kalimat deoksi. Deoksi itu kehilangan O. D itu hilang ya. Hilang O. Oksi itu oksigen. Jadi kehilangan oksigen, gugus hidroksilnya itu kehilangan O. Nah, di sini ada pada atom C kedua, molekul atom C kedua lagi dilakukan karena atom. Jadi ada pengurutan DNA karena dapat dilakukan dengan atom C kedua dari molekul atom C kedua. Nah, ini juga kehilangan lagi nih, kehilangan O. Dua kehilangan O. Karena dua kehilangan maka tidak deoksi lagi, tapi dioksi. Nah, ini nomor 16, jawabannya adalah C. Berikutnya nomor 17. Teknik kultur jaringan berikut terdiferensi menjadi individu baru. Jadi kata kuncinya adalah jaringan yang tumbuh menjadi individu baru lagi. Kita ambil jaringan daun, bisa tumbuh menjadi daun, batang, ya akar, lengkap. Seperti stek. Kita stek singkong jadi tanaman singkong gitu, batang singkong jadi tanaman singkong. Nah, inilah yang disebut sebagai tanaman bisa menumbuhkan potensi dasarnya. Toti itu total, potensi kemampuan. Berarti punya kemampuan tumbuh total menjadi individu baru. Lah, inilah sifat pada jaringan tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu bisa menumbuhkan dari jaringan bagian tertentu bisa menjadi individu baru. Nah, beda lawannya dengan jaringan hewan. Pluri itu plural, banyak. Jadi punya potensi diperbanyak. Contohnya jaringan kulit itu dikultur nggak akan jadi manusia, tapi menjadi kulit yang banyak. Nah, ini pada hewan. Jadi sifat hewan itu pluripotensi, kalau sifat tumbuhan adalah totipotensi. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 18, sahabat cerdas. Pernyataan yang tidak tepat tentang mikroalga. Jadi ada satu kata kunci di sini adalah mikro. Mikro itu kecil, berarti uniseluler. Berarti yang tidak tepat tentang ini adalah multiseluler. Nah, alga itu ganggang. Ganggang itu termasuk organisme awal, betul, karena uniseluler. Dapat ditemukan banyaknya ya. Ditemukan di laut dan di tawar, bisa mensuplai kurang lebih oksigen memang. Jadi alga itu paling banyak penyumbang oksigen di atmosfer. Mikroalga mati bisa menjadi minyak bumi, betul. Oke, nomor 18B. Selanjutnya nomor 19, sahabat cerdas. Pernyataan yang benar tentang membandingkan respirasi dan fotosintesis. Oke, kita lihat ya. Jadi kita lihat reaksinya. Kalau respirasi itu bagaimana gitu. Ini respirasi itu ada molekul glukosa ya, dibakar pakai oksigen, nanti keluar CO2, H2O plus energi. Sekarang kita lihat adalah fotosintesis. Kalau fotosintesis kebalikannya,
butuh CO2, butuh air, nanti terbentuk glukosa, ya. Nanti plus oksigen. Nah, kita lihat yang A. Oksigen merupakan hasil sampingan fotosintesis, benar. Tetapi bukan hasil sampingan respirasi, betul, karena respirasi butuh oksigen. Berarti A ini udah benar. Yang lain nanti cek ya. Glukosa dihasilkan melalui proses respirasi, salah. Juga dibutuhkan ya. Karbon dioksida dibentuk melalui fotosintesis, salah, dibutuhkan. Air dihasilkan dari fotosintesis, salah. Air itu dibutuhkan. Oksigen diperlukan dalam fotosintesis, salah, dihasilkan. Oke, salah semua ya. Jadi nomor 19A. Terakhir nomor 20, sahabat cerdas ya. Tahap mitosis berikut yang tidak digunakan untuk membentuk karotid. Jadi tahap mitosis itu ada 4 tahap ya. Singkatannya PAKMAT. Jadi saat kromosom itu baru terbentuk, awal profase. Nah, kromosom berjajar di tengah itu metafase. Kromosom tertarik ke kutub berlawanan itu anafase. Nah, nanti selnya jadi 2, itu namanya telofase. Ya, ini profase, metafase, anafase, telofase. Nah, apa yang disebut sebagai kata kunci kariotip? Jadi kariotip itu adalah set kromosom yang jelas. Nah, set-set kromosom yang sudah jelas. Berpasangan, kromosom bisa berpasangan atau tidak? Nah, ini. Jadi kromosom setnya jelas itu di tengah. Nah, maka kalau kita pengen membuat kariotip, jumlah dan strukturnya jelas, maka di tahap di tengah ini berarti tahap metafase. Kalau ini baru terbentuk, nggak bisa. Anafase sudah tertarik, nanti nggak jadi kariotip lagi. Telofase selnya udah jadi 2. Interfase ini fase istirahat. Jadi sebelum mitosis ada tahap interfase. Oke, sahabat cerdas, demikian pembahasan soal UTBK tahun 2019. Sukses selalu, tetap semangat. Kita sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.